Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Masih bersama Lisna yang akan melanjutkan cerita sebelumnya. Langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Ketegangan Kara seketika memudar. Wajah anak-anaknya memang tidak pernah gagal menghangatkan hati. Baiklah, mereka pun turun dari mobil dan masuk ke bar. Sementara itu, dari mobil hitam dalam bayang-bayang pepohonan, Jeremy mendesah cemas. Ia sudah menduga kalau Ben akan membawa Kara ke sana. Namun belum selesai ia menyusun strategi, mobil lain tiba-tiba datang. Sesaat kemudian Sean keluar dari bar, masuk ke mobil itu lalu pergi. Apa yang dilakukannya di sini? Jeremy menerka-nerka, merasa ada yang tidak beres. Ia akhirnya menelpon Frank, namun belum sempat bosnya menerima panggilan, seseorang tiba-tiba menghantam jendela di sampingnya. Perang. Kaca berhamburan dan pintu mobil pun terbuka. Di sana Sean telah berdiri dengan sorot mata dingin dan tampang datar. Meskipun penampilannya sederhana, Kara tetap memikat banyak mata. Para pria terus memandangnya dan para wanita seksi melirik sinis ke arahnya. Kara terpaksa menundukkan kepala dan terus merapat dengan Ben. Setibanya di ruang VVIP, barulah ia melonggarkan jarak di antara mereka. Maaf kalau aku membuatmu tak nyaman. Aku seharusnya mengantarmu kemari dulu sebelum berkeliling. Tutur Ben seraya mengisyaratkan pelayan untuk menutup pintu. Dalam sekejap kebisingan banyak berkurang. Suara musik dari speaker raksasa di luar kini terdengar seperti senandung Lois di kamar mandi. Kara tidak lagi terlalu pusing. Ia tersenyum dan mulai mengamati ruang. Ini tidak seperti di bar, gumamnya sambil mengangguk tipis. Memang ada sofa merah panjang dan meja kecil seperti dalam ruangan lain di sana. Namun warna dinding dan lampu yang terang membuat tempat itu terkesan seperti ruang santai. Rak-rak tidak diisi oleh botol minuman, melainkan hiasan lucu dan kepingan CD. Kau nyaman berada di sini? Kara membalas tatapan Ben dan mengangguk. Iya. Di sini jauh lebih baik. Syukurlah kalau begitu. Ben merentangkan tangan ke arah sofa. Bisa kita mulai sekarang. Tepat setelah Kara duduk di sofa, seseorang masuk membawa troli. Ben terbelalak melihat perempuan yang mengenakan masker itu. Di mana Lukas? Maaf Tuan. Asisten Anda sepertinya ada urusan genting. Beliau buru-buru pergi dan meminta saya untuk menangani tugasnya. Perempuan itu menunjuk sederet botol parfum yang tersusun rapi di troli. Haruskah saya mulai sekarang? Ben meninggikan sebelah alis dan melirik Kara. Ia sesungguhnya heran dengan ketidakhadiran Lukas. Asistennya itu tadi masih terlihat di salah satu meja. Namun tak ingin membuat Kara resah, ia akhirnya mengangguk dan memulai penjelasan. Kebanyakan parfum dikelompokkan berdasarkan aroma. Karena kami ingin menyajikan sesuatu yang berbeda, kami berencana mengelompokkannya berdasarkan kecocokan suatu aroma dengan profesi pelanggan. Sekarang aku ingin meminta pendapatmu. Apakah parfum yang kami sajikan ini dapat diterima dengan baik oleh golongan tersebut? Ben
Ben mengelurkan tangan kepada sang pelayan. Perempuan bermasker itu dengan sigap menyemprotkan parfum ke selembar kertas kecil lalu menyerahkannya kepada Ben. Kira-kira golongan mana yang akan menyukai parfum ini? Kara mengambil kertas itu dan mulai mengendus. Ia sama sekali tidak tahu bahwa sang pelayan diam-diam tersenyum di balik maskernya. Kara mengernyitkan dahi dan berkedip. Sulit dijelaskan, tapi saya merasa ini seperti aroma di dalam kelas. Apakah ini aroma khas guru? Sang pelayan menunjukkan label pada botol. Ben langsung tersenyum puas. Benar, bagaimana dengan yang ini? Sang pelayan menyodorkan kertas lain. Wah, Kara berdecak kagum. Bagaimana kalian bisa membuatnya sespesifik ini? Anda benar-benar jenius, Tuan Wilson. Ini seperti pegawai bank. Senyum Ben semakin lebar. Ini hasil penelitian dan survei selama bertahun-tahun. Tertarik untuk melanjutkan? Kara mengangguk antusias setelah mengendus kertas ketiga. Ia menghela nafas tak percaya. Aroma ini membuat saya merasa seperti sedang menyaksikan seorang barista beraksi di kafenya. Kara selalu menyukai sesuatu yang baru dan unik. Tak heran jika matanya berbinar. Namun ketika ia memeriksa aroma keempat, senyumnya memudar. Ia menatap sang pelayan heran. Sepertinya Anda belum menyemprot yang ini, Nona. Sang pelayan pun menyemprot kertas itu lagi. Akan tetapi setelah mengendus berulang kali, raut Kara masih sama. Ada apa? Ben mengambil kertas itu dan ikut mengendusnya. Kenapa tidak ada aromanya? Tiba-tiba saja Kara merasa pusing. Dadanya sesak dan tubuhnya gerah. Ia tertunduk mencoba untuk mengatur nafas. Akan tetapi sensasi aneh itu malah bertambah hebat. Memperhatikan kegelisahan Kara, Ben menyentuh pundaknya. Kara, kau baik-baik saja? Kara spontan menggerakkan bahu menjauh dari sentuhan laki-laki itu. Perasaan ngeri telah timbul dalam hatinya. Ia seperti tersedot ke masa lalu. Apa yang sedang dialaminya sangat mirip dengan 4,5 tahun yang lalu. Memang tidak ada rasa kantuk seperti dulu. Namun firasat yang merasuki hatinya sama persis. Ada yang tidak beres dengan dirinya. Tuan Wilson, saya harus pulang sekarang. Akan tetapi Ben tidak menjawab. Laki-laki itu juga menurunkan pandangan. Tangannya tertempel di atas jantung. Ini, tatapannya beralih kepada si pelayan. Apa yang kau berikan kepada kami? Perempuan muda itu perlahan melangkah mundur. Usai melemparkan botol berisi cairan yang tidak berbau itu ke salah satu dinding, ia berlari keluar lalu mengunci pintu. Kara menatap pecahan botol itu dengan tatapan nanar. Ia tidak tahu kemana saja cairan itu terpercik. Yang jelas ia sadar bahwa dirinya sedang dijebak. Mereka benar, desah Kara dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Suaranya terdengar putus asa dan penuh penyesalan. Kau bukan orang baik. Tidak, Kara. Tolong, jangan salah paham. Aku juga tidak tahu mengapa bisa begini. Sambil terus memandang Ben ngeri, Kara berjalan menuju pintu. Malangnya berkali-kali ia menekan tuas pintu tetap tertutup. Cepat, suruh anak buahmu membuka pintu. Ini bukan rencanaku, Kara. Aku tidak bermaksud menjebakmu.
Sekarang tenanglah, aku akan memanggil bantuan, oke? Ben mengeluarkan ponsel dari saku. Saat itu pula sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bersenang-senanglah Ben, nikmati malammu. Kau bisa keluar setelah misimu selesai. Sial. Ben mencengkeram ponsel lalu berjalan cepat menghampiri Kara. Gadis yang berdiri di dekat pintu itu sontak bergeser ke sisi lain. Jangan mendekat. Sambil menggetakkan rahang, Ben menunjuk pesan yang diterimanya. Ini ulah Rowan Harper. Kemarin dia sempat memintaku untuk menyingkirkanmu dari Frank, tapi aku menolak. Tidak kusangka dia menggunakan cara kotor begini. Kalau kau memang tidak berniat buruk padaku, cepat buka pintu ini. Setetes air mata jatuh di pipi Kara. Ia sadar bahwa obat itu telah menyebar dengan sempurna. Semakin kuat efeknya, semakin besar kekhawatirannya. Sambil berdecak kesal, Ben menghubungi asistennya. Anehnya nomor itu tidak aktif. Ia pun menelpon manajer bar, akan tetapi hasilnya juga nihil. Sial. Kerutunya sembari terpejam. Ia bisa merasakan obat itu mulai menguasai tubuhnya. Sadar bahwa Ben tidak bisa diharapkan Kara menelpon Jeremy. Ia tahu laki-laki itu mengikutinya dan mungkin saja bersiaga di luar. Namun ketika mendapati nomor Jeremy tidak aktif, sekujur tubuhnya gemetar. Kara, bagaimana kalau kita lakukan saja? Tanya Ben dengan suara rendah. Rautnya sudah berubah, tatapannya sama seperti para pria yang tadi membuat Kara tak nyaman. Kau bilang tidak bermaksud jahat padaku. Kara perlahan bergeser ke arah rak. Jika saja ada banyak botol terpajang di sana, ia pasti sudah menjadikannya senjata. Kau tidak perlu cemas, aku akan bertanggung jawab. Aku bisa melamarmu setelah ini, lalu kita menikah. Aku tidak keberatan menjadi ayah untuk anak-anakmu. Ben mulai mendekat. Kara pun meraih sebuah patung porselen dan mengangkatnya. Jangan mendekat, aku bisa saja membuat kepalamu pecah. Ben tertawa kecil, tangannya mulai membuka kancing. Hayolah Kara, aku tidak kalah hebat dari Frank. Aku juga kaya dan justru lebih bisa kau andalkan. Kara kini mengacungkan ponsel. Satu langkah lagi kau maju, aku akan melaporkanmu ke polisi. Melihat nomor darurat terhubung di sana, Ben bergerak cepat. Dalam sekejap ponsel dan patung porselen terlepas di tangan Kara. Bersamaan dengan suara pecahan kaca, perempuan itu mendarat di sofa. Kara menggigil ketakutan. Ia kini masih punya tenaga untuk menekan pundak laki-laki itu agar tidak merapat. Namun ia tidak yakin bisa bertahan lama. Dengan sisa suara dan harapan, ia memohon pertolongan. Tolong, tolong. Tidak ada gunanya kau berteriak, Kara. Suara musik di luar jauh lebih kencang. Lagi pula, orang suruhan Rowan pasti sedang berjaga di luar. Tidak ada seorang pun yang bisa menembus pertahanan mereka. Air mata Kara bertambah deras. 4,5 tahun yang lalu, ia tidak sepenuhnya sadar. Ia tidak ingat semua detail yang dilakukan oleh Frank terhadapnya. Namun sekarang ia kemungkinan besar akan mengingat setiap gerak dan ucapan yang dibuat oleh Ben. Horor yang merundungnya terlampau besar. Sadarlah Tuan Wilson, yang kau lakukan ini salah. Bagi Kara sambil mencoba untuk menendang. Sayangnya gaunnya tertimpa oleh lutut Ben, geraknya sangat terbatas. Ayolah Kara, berhentilah melawan.
Biarkan obat yang mengalir dalam darah kita bereaksi dengan sempurna. Aku tidak akan kasar, dan jangan lupa, kalau aku akan bertanggung jawab. Kara terus memberontak. Ia bisa merasakan darahnya berdesir dan debar jantungnya yang menggila. Namun ia tidak mau kalah. Ya Tuhan, tolong selamatkan aku. Aku tidak mau membuat anak-anakku malu. Kara terpejam erat berusaha menyingkirkan bayangan kotor dari benaknya. Ia tidak ingin terjebak dilema karena jelas apa yang diinginkan oleh tubuhnya sangat bertentangan dengan hati dan logika. Tiba-tiba pintu terbuka lebar. Kara spontan menoleh dengan mata terbelalak. Begitu mendapati Frank berdiri di sana dengan tangan terkepal erat, ia mendesah lega. Untuk pertama kalinya ia bersyukur melihat bosnya yang pemarah itu datang. Tuan. Ben sontak berhenti menekan Kara. Bola matanya bergetar hebat menyaksikan kehadiran tamu yang tidak diundang itu. Ketakutannya kini jauh lebih besar daripada efek obat. Frank, ini tidak seperti yang kau. Pok. Sebuah pukulan mendarat di rahangnya. Ben hilang keseimbangan. Kalau saja meja yang ditimpanya terbuat dari kaca, ia pasti sudah tertusuk oleh pecahannya. Berani-beraninya kau menyentuh Kara. Frank menyeret Ben lalu melemparnya ke lantai dekat pintu. Dengan sepatu hitamnya yang mengkilat, ia menekan dada temannya itu. Jangan salahkan aku kalau kau mati. Kau sudah mengabaikan peringatanku. Ben sontak mengangkat tangan tanda menyerah. Matanya terbelalak dan mulutnya megap-megap. Ia seperti sedang berhadapan dengan malaikat maut. Tolong, ampuni aku, Frank. Aku juga dijebak. Ini ulah kakekmu. Kalau tidak percaya, periksa saja ponselku. Dia yang mengurung kami di sini dan memberi kami obat. Aku tidak punya pilihan lain. Mendengar kata obat, kerut alis Frank langsung berubah menjadi lengkung tinggi. Ia ingat seberapa tersiksa dirinya saat berusaha melawan benda terkutuk itu dulu. Kau juga tidak bisa menahannya, bukan? Aku tahu, 4,5 tahun yang lalu kau pernah gagal melawan efeknya. Perlakuanmu terhadap Kara dulu jauh lebih buruk dari yang kulakukan sekarang. Jadi, tolong lepaskan aku. Aku janji tidak akan menyentuh wanitamu lagi. Frank terkesiap, nafasnya tertahan. Perkataan Ben telah menguak semua kecurigaan yang sempat dikuburnya. Gadis itu sungguh Kara. Dengan bola mata yang bergetar hebat, Frank menoleh ke arah sekretarisnya. Tiba-tiba saja ia seperti melihat gadis dari 4 tahun lalu pada diri Kara. Kemarahan seketika terbit dalam hatinya. Kara mendadak pucat. Ia tidak menduga bahwa Ben mengetahui rahasianya sedalam itu dan kini Frank juga telah mengetahuinya. Tidak. Frank tidak boleh tahu. Dengan bibir yang gemetar, ia menyaksikan bagaimana Frank melempar Ben keluar dan mengunci pintu. Apa maksud Tuan Wilson tadi? Aku sungguh tidak mengerti. Kara menggeleng dengan alis berkerut dalam. Alih-alih menjawab, Frank malah melepas kancing teratas dari kemejanya. Kemarahan saja sudah cukup untuk membuatnya gerah, apalagi ditambah dengan keterkejutan. Kenapa? Kau tidak jujur, Kara? Suara Frank begitu rendah dan dalam, bulu kuduk Kara kembali meremang. Jujur apa? Aku sungguh tidak mengerti. Sekarang biarkan aku keluar dari sini. Frank mendengus sinis. Dengan tatapan dingin ia menghampiri Kara lalu membungkuk menyejajarkan pandangan.
Haruskah aku melakukan sesuatu untuk membangkitkan ingatanmu? Kara menelan ludah, getaran pada bibirnya semakin tidak terkendali. Frank tampak jauh lebih menakutkan daripada Ben tadi, dan otaknya bingung harus memilih kebenaran atau kebohongan lain. Malangnya belum sempat ia membuat keputusan, Frank telah membungkam bibirnya dengan kecupan. Kara tidak bisa lagi bernafas, akal sehatnya lumpuh dan pertahanannya runtuh. Sentuhan lembut itu telah mengaktifkan sisi liar yang selama ini tertidur dalam dirinya. Dengan mata terbuka lebar, ia menelusuri sensasi menggelitik yang menjalar cepat di seluruh sel sarafnya. "Kau masih lupa?" tanya Frank seraya menaikkan sebelah alis. Kara tak mampu mengalihkan pandangan dari sorot mata yang mengintimidasi itu. Namun ia tidak juga bersuara. Selagi dirinya sibuk menyatukan kesadaran, tangan Frank tiba-tiba memegang lehernya. Seketika ketakutan kembali menyapa. "Tuan." Pita suara Kara tercekik meskipun Frank tidak benar-benar menekan. Cepat-cepat ia memegangi tangan kekar itu agar tidak menambah kekuatan. "Bukankah aku sudah memperingatkanmu? Tapi kenapa kau kembali ke hadapanku? Kau sengaja menarik perhatianku agar bisa dengan mudah menghancurkanku, ha?" Kara berusaha menggeleng tetapi gagal. Ia mencoba bicara tetapi hanya desah nafas yang terdengar. Seiring dengan menetesnya air mata Kara, Frank menurunkan tangan ke belahan gaun sang gadis. Tanpa takut kain itu terkoyak, ia menyingkapnya hingga sebuah tai lalat terlihat. "Kau tidak bisa mengelak lagi, Kara Martin. Kau adalah gadis itu, dan sekarang kau telah mengingkari janjimu." Masih dengan nafas yang terengah-engah dan wajah basah, Kara akhirnya menyerah. "Sungguh, aku tidak tahu kalau CEO Xavier Group itu dirimu. Kalau saja aku tahu kau yang memimpin perusahaan itu, aku pasti menolak tawaran Nyonya Bell. Aku masih ingin hidup." Frank menyunggingkan senyum remeh. "Ternyata kau ingat. Kau takut padaku," bisiknya seraya merapikan gaun Kara agar tidak menguji iman. Tangan Kara terkepal erat, berbagai rasa kini bergejolak dalam dadanya. Ia tidak yakin mana yang lebih dominan, hasrat atau kepanikan. Yang pasti ia ingin selamat. "Iya," sautnya pelan. Saat tangan Frank balik menyentuh lehernya, paru-parunya kembali sesak. Tubuhnya menegang dan ia hanya mampu mengharapkan iba lewat tatapan.